kita akan membahas apa saja yang menjadi penyebab berdirinya Al-Jamiyatul Wasliyah. Faktor apa saja yang melatar belakanginya. Baik, simak video berikut ini sampai habis. Oke? Nah, yang menjadi latar belakang berdirinya Al-Jamiyatul Wasliyah itu ada 3 hal. Yang pertama, situasi umat Islam masa penjajahan. Yang kedua, adanya perbedaan khilafiyah. Dan yang ketiga, munculnya semangat nasional. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Situasi umat Islam pada masa penjajahan. Nah, jadi nih, pada masa penjajahan Belanda itu daerah-daerah strategis di Pulau Sumatera telah diduduki oleh kolonial Belanda. Nah, jadi dalam melancarkan misinya mereka menerapkan politik adu domba. Nah, khususnya nih di daerah Sumatera Timur itu dipimpin oleh raja-raja sultan, antara lain seperti kayak kerajaan Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Siak. Jadi nih, para raja ini memiliki prinsip ajaran Islam yang kuat. Namun, karena pemerintah Belanda telah mengobrak-abrik hukum yang ada dan membuat peraturan sendiri, akhirnya para sultan atau raja-raja tersebut itu seperti boneka yang selalu diawasi dan diatur oleh penjajahan Belanda. Nah, penjelasan ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi di abad ke-20, khususnya di Pulau Jawa, mulailah muncul pergerakan-pergerakan seperti organisasi-organisasi di mana tujuannya untuk memperkuat Islam itu sendiri. Jadi di tahun 1905 berdirilah organisasi Serikat Dagang Islam dan organisasi ini dipelopori oleh Haji Omar Said Sukroniloko. Lalu tahun 1908 berdirilah Budi Utomo, di mana dengan munculnya organisasi ini kita memperingatinya sebagai Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Lalu tahun 1912 muncullah organisasi Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah sendiri dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Muhammadiyah berdiri tahun 1926, berdirilah Nahdlatul Ulama dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, melihat semangat masyarakat di Pulau Jawa, akhirnya orang-orang di Sumatera Utara, para ulama, cendekiawan, tokoh agama, dan pelajar juga membuat organisasi yang diberi nama Al-Jamiyatul Wasliyah. Nah, jadi Al-Jamiyatul Wasliyah itu didirikan tanggal 30 November tahun 1930. Yang kedua, faktor yang melatar belakangi berdirinya Al-Jamiyatul Wasliyah adalah adanya perbedaan khilafiyah. Nah, jadi perbedaan khilafiyah kali ini yaitu antara kaum tua dan kaum muda yang ada di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara, di mana kaum tua ini terbiasa mengamalkan ibadahnya menurut kebiasaan lama, sedangkan kaum muda ini dengan cara yang modern. Jadi kaum muda ini adalah pelajar-pelajar yang berasal dari Asia Tengah. Jadi mereka banyak mengkritik dan menyalahkan cara pelaksanaan ibadah dan kebiasaan kaum tua. Jadi nih sebenarnya pertentangan antara kaum tua dan kaum muda ini hanya sebatas masalah furu'iyah, di mana masalah furu'iyah ini adalah
masalah yang berkaitan dengan amal dan kegiatan ibadah. Namun karena Belanda berhasil mengadu domba, akhirnya masalah ini menjadi membesar dan terjadilah perbedaan pendapat dan pertentangan di kalangan umat Islam masa itu. Inilah yang disebut dengan khilafiyah. Nah, masalah khilafiyah ini akhirnya menjadi motivasi para ulama, pelajar, dan tokoh Islam di Kota Medan untuk mendirikan suatu perkumpulan atau organisasi yang diharapkan menjadi penghubung untuk mendamaikan dua kelompok yang saling bertikai. Bagaimana dalil Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka damaikanlah keduanya dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Jadi kamu bisa cek sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Nah, faktor yang ketiga adalah munculnya semangat penjajahan Belanda mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi terpecah dan berkembang. Jadi tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia pada saat itu, karena penjajah Belanda juga tidak menginginkan rakyat Indonesia bersatu. Kenapa? Karena kalau rakyat Indonesia bersatu, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi penjajahan mereka dan dapat memunculkan penjajahan. Namun karena akhirnya disadari bahwa Belanda hanya memanfaatkan hasil bumi Indonesia, mereka menguras habis dan membawa hasil kekayaan